Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang rada berat nih. Nah, aku akan ngebahas kasus di Korea Selatan yang belum terpecahkan hingga saat ini. So, kalau kalian penasaran gimana ceritanya, jangan lupa untuk klik like, komen yang pada di subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke ceritanya. Kasus ini terjadi 2 dekade yang lalu atau sekitar 20 tahun yang lalu. Dan kasus ini menghantui Korea Selatan untuk waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena kasus ini cukup unik. Nah, setelah kejadian ini, gak ada kasus serupa yang terjadi dalam sejarah kejahatan di Korea. Jadi, kasus ini menimpa seorang gadis bernama Mi So-hyun berusia 18 tahun. Nah, dia duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMA dan dia akan segera lulus. Nah, orang tuanya menggambarkan dia sosok orang yang bersemangat. Tapi semuanya berubah seketika pada tanggal 8 Maret tahun 2001, di mana So-hyun ini ditemukan di sebuah bangunan yang sedang dibangun oleh salah satu pekerja. Nah, ketika dia mau bekerja, dia kayak melihat sesuatu yang tertutup koran, dan setelah dibuka, ternyata itu adalah sosok perempuan yang sudah meninggal. Salah satu yang menarik dari penyelidikan ini, bahwa di tubuhnya si So-hyun ini tidak ditemukan banyak luka, dan tidak ditemukan kalau ada bentuk perlawanan dari si So-hyun ini. Nah, seolah-olah So-hyun ini kayak lagi hidup dan sedang berbaring aja di tempat itu. Bahkan tidak ada sesuatu yang dicuri darinya, bahkan uangnya ini masih ada di sakunya, dan barang-barang di tasnya tuh masih dalam keadaan utuh. Tapi satu-satunya yang hilang dari dia adalah tangannya. Iya, tangannya. Serem banget kan guys? Polisi menemukan sebuah kapak di dekat konstruksi yang diyakini adalah alat untuk memotong tangannya. Karena di kapak itu ada bekas darah dan itu cocok dengan DNA-nya si So-hyun itu. Nah, sesuatu yang aneh ini terjadi karena di lokasi konstruksi itu tidak banyak ditemukan kayak bercak-bercak darah gitu loh guys. Nah, ini berarti si So-hyun ini udah meninggal sebelum tangannya ini diambil. Nah, setahu aku kalau orang udah meninggal duluan, itu kayak darahnya tuh kayak gak banyak yang keluar, iya gak sih guys? Nah, ini sangat aneh karena siapa yang akan mengambil tangan seseorang setelah dia meninggal? Apakah ini fetish seseorang ataukah memang dia sengaja mengambil tangannya untuk menghilangkan barang bukti dia? I don't know. Mari kita flashback malam di mana So-hyun ini menghilang. Nah, seperti biasa, pagi hari So-hyun ini sekolah lah. Nah, habis pulang sekolah, dia kayak ada kerjaan part-time gitu sebagai penjual aksesoris di daerah Yeongdong. By the way, tempat dia bekerja ini dekat dengan lokasi konstruksi. Nah, sekitar jam 8.15 malam, seorang wanita yang bekerja di restoran terdekat ini mengatakan bahwa dia melihat So-hyun ini bekerja. Dan ini kali terakhir si So-hyun ini terlihat. Nah, antara 8.15 hingga 8.35 itu tuh jaraknya sekitar 20 menitan dan berarti itu sesuatu terjadi di sana. Karena kalau misalkan si So-hyun ini bekerja di sana, otomatis dia bakal mengangkat teleponnya kan, tapi sama sekali nggak ada yang mengangkat teleponnya. Dan sayangnya juga tempat So-hyun tinggal dan lokasi dia bekerja itu tidak terdapat CCTV. Ya maklum lah, itu tahun 2001, teknologi masih belum berkembang amat guys. Lalu hari berikutnya tanggal 9 Maret, ada seorang pria yang hendak mencari air di sungai. Tiba-tiba dia melihat ada sesuatu putih itu mengambang di atas sungai. Lalu dia menyadari kalau itu emang sebuah tangan. Tapi sesuatu yang dia pikirkan pertama kali itu adalah tangan manekin. Karena tangannya tuh bener-bener kayak putih, bersih gitu loh. Nah, lalu akhirnya dia menelpon polisi dan akhirnya polisi datang dan memang itu emang tangan seseorang. Dan akhirnya polisi mencoba untuk menyusuri sungai untuk menemukan bukti dari tersangka. Tapi sayangnya nggak ada bukti apapun, nggak ada DNA atau bukti lainnya yang bisa dicari. Sesuatu yang janggal karena di lokasi konstruksi tersebut tidak sembarangan orang bisa masuk, apalagi malam hari. Ya kecuali kalau memang lo kerja di sana. Dan satu-satunya bukti yang ditemukan polisi adalah pulpen. Nah, pulpen ini kayak bekas dari promosi sebuah mobil tertentu gitu. Dan ini ada kaitannya dengan salah satu pekerja di sana yang bernama Mr. Lee. Dan Mr. Lee ini adalah orang yang pertama kali menemukan si So-hyun. Nah, ini aneh karena kenapa orang lain nggak bisa menemukan So-hyun. Dan ini sebenarnya si Mr. Lee ini terlambat bekerja pada waktu itu. Terus bagaimana si Mr. Lee ini bisa tahu kalau So-hyun tuh berada di situ? Apakah ini sebuah kebetulan atau apa gitu kan?
Polisi juga curiga pada Mr. Lee karena di tangannya nih ada bekas luka kayak cengkraman seseorang gitu. Dan Mr. Lee juga memiliki sepasang sepatu dengan pola bertekuk-tekuk yang ini sama dengan pola yang ditemukan di lehernya si Soyun. Akhirnya Mr. Lee tidak pernah didakwa karena kurang bukti dan ternyata bekas luka di tangannya ini diambil 1 minggu setelah Soyun ditemukan. Setelah investigasi lebih lanjut, pola sepatu yang di Mr. Lee sama pola sepatu yang di leher Soyun ini gak ada kemiripan gitu loh, kayak cukup berbeda gitu. Nah, akhirnya si Mr. ini bebas dari kecurigaan para polisi. Para ahli juga mengatakan bagaimana tangannya bisa ditemukan di sungai begitu saja. Karena logikanya, kalau misalkan kita menjadi penjahat, kita nggak mungkin ngebuang bukti ke sungai yang dimana itu pasti akan ditemukan orang-orang. Pasti tersangka itu bakal kayak ngekip bukti itu kayak disembunyikan di tempat yang rahasia. Bukti lain adalah dimana di tangan itu kukunya tuh kayak dipotong dekat dengan kulit. Kayak udah dipotong aja kukunya. Dan teman-temannya kayak orang tuanya si Soyun ini mengatakan bahwa si Soyun ini adalah orang yang cukup menjaga kukunya agar tetap panjang gitu guys. Nah ini bisa jadi kalau si pembunuhnya ini mencoba untuk menghilangkan barang bukti dengan memotong kukunya. Nah kalau kalian tahu kasus-kasus yang lain ini bisa gampang sih menemukan tersangkanya lewat kukunya. Karena di kukunya ini pasti ada bekas DNA dari si tersangka ketika si korban ini melawan. Tapi sayang sekali kukunya ini udah dipotong sama si tersangka. Jadi kita sama sekali nggak ada bukti yang bisa dipakai gitu loh. Polisi menanyai 57 orang dalam daftar yang ditulisnya. Tapi sayang sekali semuanya dicoret karena tidak ada bukti yang cukup kuat. Orang tua Soyun sampai sekarang mungkin masih mengalami trauma, of course. Karena ini akan menghantui mereka selama-lamanya sampai mereka mati gitu kan. Apalagi gimana lo bisa hidup tenang ketika tersangka atau orang yang udah ngebunuh anak lo ini belum ditemukan sampai sekarang. Pasti ya ini bakal menjadi mimpi buruk lo selamanya ya. Kasihan banget sih orang tuanya. Kejadian ini sudah lama terjadi dan akhirnya orang-orang mulai melupakan kasus ini. Bahkan polisi yang menangani kasus ini juga udah lupa. Lalu pada Desember tahun 2014, sebuah dokumenter film Korea yang cukup terkenal memfilmkan dan menayangkan kasusnya si Soyun ini. Lalu sebenarnya ada saksi yang tiba-tiba muncul. Dan dia berkata pada saat itu usianya tuh baru 10 tahun. Dan dia tinggal di daerah Yeongdong, persis tempat itu kejadian gitu loh. Dan dia mengatakan bahwa sampai saat ini ada memori yang tidak bisa dia lupakan. Dia mengatakan bahwa setiap hari seperti biasa, dia sedang menunggu ibunya di dalam mobil. Lalu dia melihat seorang pria gemuk memakai jaket tipis yang mana pada saat itu cuacanya tuh lagi dingin-dinginnya. Lalu tiba-tiba pria itu kayak nyamperin anak kecil gitu, bertanya kayak toilet di sebelah mana. Nah yang aneh kenapa lo harus nanya toilet kepada anak kecil. Lalu nggak lama pria ini kayak mencoba untuk kayak menggenggam si anak kecil itu. Dan akhirnya anak kecil tuh kayak berteriak. Untungnya salah satu penjual toko terdekat itu tiba-tiba langsung keluar dan langsung nolongin anak kecil itu. Ya selamat aja sih untungnya. Lalu akhirnya saksi itu berkata, ya dia akhirnya duduk di mobil aja sambil main games di handphonenya. Tapi dia tiba-tiba melihat seorang pria yang sama ini kayak sedang masuk ke toko, kemudian kayak keluar bersama seorang wanita, hingga nggak lama kemudian dia itu mendengar sebuah jeritan gitu loh. Dan tiba-tiba nggak lama dari jeritan itu terdengar, si pria itu keluar dengan mengantongi sebuah kresek hitam gitu guys. You know lah, kalian mikirnya apa? Sumpah aku merinding loh, serius. Tapi sayangnya dia cuma inget alur kejadiannya, tapi dia nggak inget wajah si pria itu. Terus akhirnya kru dokumenter itu bertanya dong, kenapa lo muncul ke publik bersaksi setelah 18 tahun kejadian gitu. Dan dia ya mengatakan pada saat itu usianya baru 10 tahun. Ya gimana sih anak 10 tahun ngelihat kejadian itu, pasti lo mikirnya kayak ya udahlah, nggak, ini bukan sesuatu yang serius. Dan lo bakal berpikir ini tindak kejahatan, gue harus melaporkannya ke polisi. Kan nggak mungkin usia 10 tahun bisa berpikir kayak itu. Dan kalaupun lo bercerita ke orang-orang terdekat lo, pasti orang tua lo kayak nganggepnya kayak iya apaan sih lu gitu kan guys. Sebenarnya polisi ini masih curiga dengan orang-orang yang bekerja di lokasi konstruksi tersebut. Karena pada malam itu sebenarnya
konstruksinya tuh udah ditutup dan cuma ada satu kayak pintu kecil gitu yang bisa dilewati, which is ya cuma orang-orang konstruksi aja yang tahu jalan rahasia itu. Nah, polisi ini meminta kru dokumenternya ini untuk menyelidiki kejadian 20 tahun yang lalu. Lalu akhirnya si kru dokumenter itu menemukan 57 list orang yang didaftar polisi pada waktu itu, dan dia menemukan bahwa salah satu orang itu belum diwawancarai. Nah, orang itu bernama Mr. Kim yang bekerja di lokasi konstruksi tersebut sekaligus tukang kayu khusus yang bekerja di gedung itu. Nah, kenapa sih Mr. Kim ini nggak diwawancarai? Katanya pada saat itu, Mr. Kim ini mengalami kayak infeksi atau sakit mata sehingga kayak nggak bisa dilakukan wawancara gitu. Akhirnya, kru dokumenter film ini berhasil menemukan si Mr. Kim. Lalu mereka terkejut kayak dengan kondisi Mr. Kim di mana dia tinggal. Dan si Mr. Kim ini kayak nggak diberitahu sebelumnya. Jadi reaksi yang kalian lihat ini 100% benar adanya. Lalu dia menjawab, pada saat itu saya sedikit lebih gemuk dari sekarang, sekitar 90 kilo. Dan saya menggunakan kaos tipis. Dan saya sering menggunakan tas hiking, tas gunung gitu. Dan ini sesuai dengan pernyataan saksi sebelumnya. Kru dokumenter bertemu dengan Mr. Kim ini sebanyak 3 kali. Dan mereka mengajukan pertanyaan tentang kasus ini. Sesuatu yang aneh ketika mereka membicarakan tentang kasus ini, dan Mr. Kim berkata, "Saya tidak bisa membayangkan seorang gadis diperkosa." Lalu kru dokumenter itu bertanya, "Dari mana Anda tahu tentang pemerkosaan ini?" Lalu dia menjawab kayak, "Oh, biasanya kalau seorang gadis ini kayak diculik, pasti kalian pikir akan diperkosakan arahnya." Terus kru dokumenter itu menjawab lagi, "Dia tidak diperkosa." Lalu Mr. Kim menjawab, "Oh, saya tidak tahu." Lalu kru dokumenter itu bertanya, "Apakah kamu yang melakukan ini?" Terus Mr. Kim menjawab kayak, "Tidak." Kru dokumenter film ini kayak menunjukkan kalau Mr. Kim ini gemeteran, terus kayak ketakutan gitu saat membicarakan tentang kasus ini. Ya mungkin dia nervous atau mungkin dia kayak merasa curiga gitu loh. Dia takut kalau orang-orang tuh curiga kalau dia itu pelakunya. Ya, I don't know, bisa aja kan. Kru dokumenter juga memberitahu Mr. Kim bahwa sayangnya kejadian ini sudah bertahun-tahun yang lalu dan kayaknya gak mungkin deh untuk menemukan tersangkanya. Lalu Mr. Kim menjawab kayak, "Ya, ini jelas gak mungkin dan kalian harus mencari orang yang sama seperti dia. Dan dia sudah melakukan hal buruk dan harus dihukum." Sehingga kru dokumenter kayak berpikir, iya sih ada benernya juga, kayak gak mungkin lo bisa menemukan tersangkanya setelah berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu kan, kayak gak masuk akal gitu. Lo udah lepas dari Mr. Kim, lalu ada bukti nih tambahan yang datang dari teman-teman sekolahnya si Sohyun. Nah, yang pertama ini ada Hwang. Nah, Hwang ini pada hari itu kayak sering menyatakan kayak, "Apakah kamu suka padaku? Apakah kamu mencintaiku?" Nah, lalu akhirnya polisi ini menyelidiki sebanyak 29 kali. Hingga akhirnya ketika polisi ini kayak mencari info lebih lanjut, si Hwang ini udah meninggalkan area Yeongdong. Lalu kita punya Kim, ini teman cowok lainnya. Nah, setelah hari itu, si Kim ini nggak pernah datang sekolah. Bahkan dia mengganti nomor ID-nya. Nah, sebenarnya polisi nggak punya banyak cara untuk menemukan si Kim ini. Lalu terakhir ada namanya si Park. Nah, Park ini juga pernah melakukan hal-hal yang aneh. Kayak dia ngeposting sesuatu di komunitas online-nya tentang si Sohyun ini dan tangannya ini gitu kan. Lalu dia ngeklaim bahwa dia tidak mengingat postingan itu karena itu sudah lama sekali dan gak ada hubungannya sama dia. Sayangnya polisi tidak terlalu melihat jauh ke teman-teman Sohyun. Jadi polisi tuh gak terlalu fokus tentang si teman-temannya Sohyun gitu loh. Jadi kayak ya nggak tahu ini sebenarnya tersangkanya siapa, bisa aja kan temennya, tapi polisi juga nggak ngurusin ke temen-temennya gitu. Sebenarnya guys, 48 jam pertama ini adalah waktu yang penting untuk menemukan tersangka atau untuk menemukan bukti-bukti. Nah, setelah 48 jam berlalu ini kayak sulit untuk menemukan tersangka atau bukti-buktinya karena kayak udah nggak ada jejak lagi, udah kayak hilang dengan angin atau apalah itu gitu loh guys maksudnya. Dan sampai sekarang ini kasusnya ini belum terselesaikan dan belum terpecahkan. Ya semoga tersangka yang melakukan
Dan semoga tersangka yang melakukan kejahatan ini mendapatkan hukuman yang setimpal dan mungkin di akhirat dia akan disiksa begitu kejam. Ya, amin. Oke guys, jadi segitu aja tentang kasusnya si Soyun ini. Ya, aku udah capek sih, udah haus. Ini cukup panjang bagi aku, cukup mikir bagi aku. So, kalau kalian punya teori lain, mungkin bisa komen di bawah atau mungkin ide-ide lain tentang video-video aku berikutnya, komen di bawah. Gimana menurut kalian, tanggapan kalian tentang kasus ini? Dan terima kasih untuk semuanya yang udah nonton, and I'll see you in my next video. Bye!